Pesan nih buat masyarakat, baik itu investor atau calon investor pasar modal, khususnya reksadana, yang yang mau berinvestasi di pasar modal Indonesia nih. Silakan Mas, pesan-pesannya. Ya, mungkin kalau kita bagi gitu ya, investor itu ada dua kan, investor yang sudah masuk gitu kan, yang sudah invest mungkin dari tahun 2000-an misalnya gitu kan, ataupun baru masuk dari tahun 2017 misalnya gitu. Tapi dia adalah sebagai investor yang sudah pernah invest. Kemudian ada satu sisi lagi investor yang belum mau invest and then mau coba-coba gitu ya. Mungkin saya bahas yang satu dulu, yang investor yang belum pernah invest, yang mau coba. Sebenarnya sebelum kita memutuskan suatu investasi ada 3 hal yang selalu saya bilang kalau saya ke university dan sebagainya. Yang pertama itu harus dari sisi pengetahuan. Pengetahuan itu nggak hanya dari sisi kitanya, tapi kita harus tahu juga ini produknya apa. Contoh misalnya, dia tahu dulu profil resikonya dia kayak apa. Bisa nggak dia menerima suatu fluktuasi di market? Bisa nggak dia menerima kehilangan dananya dalam certain period gitu ya. Nah ini kita harus mengukur dulu pengetahuan terhadap resiko kita sendiri, seperti apa. Biasanya di fintech, di bank, ataupun di MI pasti ada kuesioner kan. Ada kuesioner profil resiko. Nah itu mesti diisi dengan baik, dengan sejujur-jujurnya, supaya nanti akan dikonstruk menjadi, kedepannya akan menjadi asset allocation. Jadi kita suggest pertama kali itu kalau mau beli, contoh misalnya dia campuran ataupun dia di tengah gitu ya, di balance gitu ya bahasa ininya. Kita juga nggak pernah suggest masuknya ke satu produk. Pasti kita akan suggest, kita konstruk dia menjadi ke 2 atau 3 produk. Di mana di dalamnya pasti akan ada sahamnya atau reksadana saham. Mungkin porsinya sekitar 20-an%. Ini yang pertama. Yang kedua, dari sisi tujuan. Tujuannya mau ngapain dulu nih, karena sangat erat kaitannya dengan time horizon. Jadi kalau misalnya dia tujuannya cuma 6 bulan, ya kita nggak akan suggest masuk ke reksadana saham. Tapi kalau tujuan dia jangka panjang, buat bangun rumah 7 tahun lagi, which is kita boleh porsinya masukin mungkin 70-80% ke saham. Gitu ya. Tapi kalau dia punya tujuan lebih panjang lagi, mungkin bisa 90% di saham. Ini yang paling penting, karena saya ambil contoh orang yang invest 2007. Pertama kali dia udah agree, misalnya 5 tahun gitu ya. Dan tiba-tiba market crash di 2008. Itu benar-benar crash, and then semua drop menjadi kurang lebih hampir 50-60%. And then what happened? Pasti dia panik dong. Wah, gimana nih Pak? Saya harus jual nggak gitu kan? Tapi ada certain point kita harus bilang, Pak, Bapak kan udah agree 5 tahun untuk invest. Toh kenapa Bapak mesti worry gitu? Nah ini yang sangat penting, karena once kita udah set mau tujuannya ngapain, harusnya kita akan meminimalkan dampak resiko. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting menurut saya juga adalah kemampuan. Jangan pernah melakukan investasi karena dipaksa. Jadi benar-benar harus dihitung. Ya, jadi kalau kita sanggup sebulan memang 500.000 gitu ya, udah dikurangin dari gaji, dikurang pengeluaran gitu ya. Terus ada sisipin dana darurat sedikit. Nah terakhirnya ada satu porsi buat investasi. Kalau emang cukup 500.000 ya udah. Tapi kalau paksain jadi 2 juta, cash flow-nya akan berantakan. End up-nya akan menggunakan sesuatu yang akan berlebihan. Jadi misalnya menggunakan kartu kredit, segala macam, terus bayarnya minimum misalnya. Nah bunganya akan bergulung tuh. Nah itu yang harus ditekankan, bahwa investasi itu harus sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak bisa ya jangan. Gitu. Itu yang paling penting. Nah terus yang kedua dari sisi investor yang sudah pernah masuk gitu ya. Iya, yang sudah masuk nih. Yang posisinya lagi minus lagi nih Mas. Iya. Nah saya akan suggest dia untuk membedah dia punya portofolio. Contoh misalnya ternyata sekarang karena nasabahnya konservatif gitu ya, and then dia ada banyaknya di reksadana money market misalnya. Saya suggest untuk melakukan rebalancing dia punya portofolio. Kenapa? Karena saham ataupun reksadana saham harganya masih menarik. So contoh misalnya dia punya 80% di money market fund, kemudian 10% ada fixed income, 10%-nya ada lagi di reksadana saham misalnya. Kan total 100%. Nah, dari yang 80% itu harusnya dia mulai pelan-pelan shifting. Masuk ke yang lebih beresiko.
Tapi tentunya ya diikuti dengan tujuannya harus jangka panjang. Kalau dia cuma short term, iya. Kalau kita tahu bottomnya seperti apa, kita nggak tahu. Nah itu dia harus mulai melakukan rebalancing. Nah untuk orang-orang yang sudah kecemplung gitu, kita ngomong bahasanya apa ya? Cemplung kali ya. Dan sekarang minus gitu ya. Ya kalau emang dia masih punya dana, dia harus belinya averaging. Belinya pelan-pelan. Jadi misalnya kalau market hari ini 2% turun, ya mungkin kita chipin sedikit. Gitu kan ya. Besok turun lagi 3%, ya chipin lagi sedikit. Tapi belinya pelan-pelan. Boleh nggak kita beli satu waktu yang besar? Saya saja sih nggak. Kenapa? Karena opportunity market itu akan turun seperti apa, kita nggak akan tahu. Tapi once kita belinya secara averaging, harusnya kita punya harga atau price akan lebih rendah daripada harga market. Itu yang paling penting. Jadi harus di-combining kalau dia sudah terlanjur kecemplung, harus melihat portofolionya, harus bisa melakukan rebalancing. Yang sudah kecemplung gitu ya, yang masih minus, ya mungkin kita harus tahan sesuai dengan tujuan tadi, karena yang paling penting sahabat investasi itu cuma waktu. Gitu. Itu yang paling penting. Jadi yang sabar itu yang bisa memetik gitu ya. Iya, sabar dan ikhlas. Oke. Menarik banget nih pembahasan kita hari ini ya. Oke, Sobat Bareksa, itu tadi bincang singkat kita dengan Mas Chandra dari Shailendra Capital. Izinkan saya merangkum sedikit cerita kita hari ini gitu ya. Mulai dari perkembangan pasar modal Indonesia tadi dan tren ke depannya ini masih berpotensi untuk terus tumbuh, dan bahkan dengan pandemi ini untuk yang di pasar modal ini sebuah peluang gitu untuk mulai mulai investasi sekarang. Yang penting tuh pesan-pesan tadi yang untuk para investor dan calon investor. Calon investor ingat sebelum investasi harus ingat profil risiko dulu, tujuan dan kemampuan. Dan kalau untuk yang sudah terlanjur punya portofolio, ingat kembali rebalancing portofolionya apakah sudah tepat, dan nanti kita bisa lihat untuk jangka waktunya apakah sudah sesuai gitu. Itu tadi ya mungkin yang bisa saya summary gitu. Benar. Oke. Sobat Bareksa, di penghujung sesi podcast kita hari ini, jangan lupa untuk terus menyisihkan sebagian aset untuk investasi di reksadana. Walau masih di situasi pandemi, investasi reksadana aman dan legalitasnya diawasi oleh negara. Oke, terima kasih Mas Chandra sudah meluangkan waktunya untuk Bareksa Podcast. Thank you, Sembah Hanum. Terima kasih Sobat Bareksa untuk setia selalu menonton Bareksa Podcast di semua channel Bareksa. Jangan lupa follow dan subscribe baik itu YouTube, Spotify, Instagram. Patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Sampai jumpa di Bareksa Podcast berikutnya. Saya Hanum Kusuma Dewi, undur diri.